Bapak Ibu tetap belajar dan sungguh-sungguh belajar ya. Terima kasih. Dan saya sangat antusias melihat Bapak Ibu semangat dalam belajar ya Bapak Ibu ya. Memang seperti yang sering saya katakan ya Bapak Ibu ya, dalam belajar bahasa ini, khususnya dalam bahasa Ibrani ini memang itu perlu perjuangan ya Bapak Ibu. Tapi sekalipun susah dan sulit, kalau kita memang cinta akan Tuhan, cinta akan kebenaran firman Tuhan, itu akan melewatinya semua. Artinya kecintaan kita akan Tuhan, akan kebenaran itu mengalahkan kesulitan-kesulitan itu semua. Itu jadi tidak berarti bagi kita, karena kecintaan kita akan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itulah dasarnya kita belajar ini ya. Karena cinta akan Tuhan. Ya kalau di apa secara apa kalau belajar bahasa Ibrani atau bahasa Yunani ini untuk apa sih keuntungannya apa sih gitu ya kalau dalam hal diukur dari materi. Jauh lebih kita banyak belajar bahasa Inggris atau bahasa Mandarin lebih banyak menguntungkan dibandingkan bahasa yang dua ini, Ibrani Yunani. Apalagi Ibrani Yunani yang kita pelajari misalnya itu bahasa klasik yang tidak dikenal di umum gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang itu suatu kecintaan lah yang menggerakkan kita untuk belajar begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sehingga kita dalam hal belajar bahasa asli ini khususnya itu membuat suatu apa namanya kebanggaan tersendiri bagi kita gitu ya. Seperti yang dikatakan oleh Ayub ya, dari kata orang saya mendengar engkau, tapi sekarang mataku melihat gitu ya. Kita juga dalam hal firman Tuhan demikian. Dari kata orang, dari terjemahan, dari gembala, dari pendeta saya mengenal kebenaran firman. Tapi sekarang enggak, saya melihat aslinya seperti itu. Itu suatu kebanggaan tersendiri. Dan itu memang dimotivasi oleh kecintaan kita akan Tuhan, Bapak Ibu ya. Jadi memang dalam pembelajaran dasar, apapun pelajarannya, kalau dasar itu sangat membosankan ya, itu sangat perlu perjuangan dan perlu komitmen yang kuat gitu ya. Tapi setelah kita lewat itu sudah gitu. Jadi kita sudah apa enak nanti kalau sudah kita lewati. Jadi kita nanti ingin lebih dan lebih lagi Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu nanti sudah memahami itu nanti setiap Bapak Ibu nanti baca firman atau menyampaikan khotbah, Bapak Ibu nanti akan memverifikasi tafsiran atau eksposisi Bapak Ibu itu dari bahasa asli gitu ya. Jadi setiap Bapak Ibu nanti khotbah, Bapak Ibu harus memverifikasinya. Bahasa aslinya seperti apa sih dikatakan ini? Kok kelihatannya agak kontras dengan ayat ini gitu. Jadi itu yang membuat kita memahami, baru kita bisa mengatakan, oh itu rupanya maksudnya, berarti ini kurang tepat seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kecintaan kita belajar ya akan kebenaran, kehausan kita. Ya, memang seperti juga yang pernah saya katakan juga di kelas giver ya dulu, ya eh, apa namanya kalau apa kita belajar bahasa Ibrani atau bahasa Yunani itu belum tentu kita mencintai Tuhan. Tapi kalau kita mencintai Tuhan, pasti kita belajar bahasa ini gitu ya. Ya memang di teologi kita banyak belajar bahasa asli gitu seperti itu. Tapi itu untuk memperlengkapi SKS atau apa seperti itu. Tapi itu memang satu kewajiban dalam sekolah teologi ya. Tapi kalau kita memang cinta, kita akan mempelajari hal-hal itu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Dan memang kalau boleh saya cerita sedikit mengenai dalam belajar bahasa Ibrani ini, memang saya menikmatinya gitu ya. Sehingga Bapak Ibu, kalau boleh saya bilang sama Bapak Ibu ya, di Alkitab Bapak Ibu Saudara itu tulis apanya itu aksara Ibrani itu alif bet itu semua. Di buku catatan juga setiap awal ditulis supaya itu jadi apa? eh, hafal seperti itu ya. Bahkan nanti ketika Bapak Ibu membaca Alkitab juga nanti Bapak Ibu menulis satu kata-kata yang bermakna yang dalam maknanya gitu ya. Kalau boleh saya kasih unjuk Alkitab saya ya Bapak Ibu ya. Kalau ini kelihatan ya, nggak gitu kelihatan ya. Saya coba apa dulu ya. Eh, Stop apanya dulu.
Seperti ini ya. Ini kan ditulis dalam bahasa-bahasa gituan. Jadi itu nanti kecintaan kita gitu Bapak Ibu ya. Karena cinta kita kan Tuhan, kita menulis seperti seperti ini. Bahasa Ibrani, Yunaninya kayak gitu. Jadi Alkitab kita itu penuh dengan coret-coretan gitu kan, gitu ya. Penuh dengan coret-coretan gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu membuat kita jadi cinta Tuhan gitu ya. Ya, kita juga nanti akan mencoret-coret. Jadi Alkitab kita itu seperti ini nanti itu. Bahasa-bahasa aslinya kita tulis gitu ya. Kita tandain aksara-aksaranya, kata-kata yang penting gitu ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu satu kecintaan kita akan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang membuat kita tetap semangat dalam belajar. Kita ketika kita menemukan suatu mutiara itu, kita akan lebih lagi menggali lagi gitu ya. Lebih dan lebih lagi menggali lagi. Sehingga kita menyadari bahwa ternyata saya ini masih banyak yang belum saya tahu gitu ya. Seperti yang Socrates bilang gitu ya, semakin saya belajar, semakin saya menyadari kebodohan saya, ketidaktahuan saya. Jadi sehingga terus dan terus belajar begitu ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, Alkitab kita ini seumur hidup kita akan baca ya. Seumur hidup nanti kita baca. Sebagai hamba Tuhan seumur hidup nanti kita akan kotakan ini, gitu ya. Alangkah bijaksananya, alangkah bahagianya kalau kita mengenal bahasa aslinya. Nanti karena ini seumur hidup nanti kita baca seperti itu ya. Baik Bapak Ibu ya. Jadi itu satu apa ya? Satu motivasi bagi Bapak Ibu ya supaya bersemangat terus ya. Memang di grup banyak yang keluar itu memang itu enggak masalah. Saya juga beberapa kali belajar mengajar gitu ya. Itu misalnya ada misalnya 15 orang gitu ya. Itu 25 orang lah yang daftar, seperti 25 orang yang daftar di Koramdio Akademia saya ngajar. Itu yang tinggal itu sampai apa itu hanya 3 gitu ya. Itu mah wajar padahal itu yang belajar itu hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala gitu ya. Itu ya. Mungkin memang ada banyak faktor, mungkin karena kesibukan, mungkin karena waktunya yang nggak pas gitu. Memang ada banyak faktor gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi memang itu ya sekalipun artinya beberapa orang itu memang itu udah biasa bagi saya khususnya ya, udah biasa gitu ya. Tapi memang ya seperti pepatah apa ya, pepatah Cina, burung itu akan terbang dengan kawanannya gitu ya. Jadi siapa yang apa itu akan sama-sama terbang gitu. Kalau yang enggak apa, enggak mungkin gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Bukan berarti apa enggak ya, tapi memang dasarnya itu kita cinta Tuhan. Kita cinta firman Tuhan. Sehingga kita menggalinya gitu ya. Saya mau lebih tahu Tuhan, saya mau lebih dalam Tuhan. Saya lebih mengenal Engkau Tuhan gitu ya. Saya mau lebih dan lebih lagi sehingga kita ingin ada pertemuan pribadi dengan Tuhan, ada persekutuan yang intim, yang pribadi dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita semakin mengenal pribadi Tuhan itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu harus kita kerjakan, harus kita alami gitu ya. Jangan secara kognitif saja, tapi kita bersentuhan, mengalami gitu ya, mengalami Tuhan itu gitu. Karena Tuhan itu adalah eh, kupostasis itu lebih tepatnya ya, atau pribadi ya. Kalau pribadi itu kan ke manusia gitu ya. Hupostasis itu lebih ke Allah keilahian gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ya kalau boleh saya katakan kalau hewan itu ekor seekor, manusia itu seorang gitu. Kalau Tuhan itu hupostasis gitu, nggak pantas untuk seorang karena dia bukan manusia atau pribadi ya. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita akan masuk pelajaran kita ya. Dan sebelum kita melanjutkan, nanti kita review dulu beberapa pelajaran ya. Dan saya izin untuk off cam dulu. Siapa tahu supaya sinyalnya lebih kuat ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan masuk pelajaran kita. Oke, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Sudah, Pak. Apa terlalu besar, terlalu kecil? Saya.
Terlalu besar ya? Terlalu besar Pak ya Pak. Bisa dikecilin Pak biar kelihatan Pak. Oke, sebentar saya cek dulu di Ibu. Ya, sip, segitu Pak. Eh, Ini cukup ya, Pak Erisman cukup. ya? Ya cukup Pak. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu kita akan belajar. Oke. Oh, kok apa settingan di saya agak berubah ya dari kemarin. Saya coba apa dulu ya Bapak Ibu ya. Ya silakan Pak, silakan. Oke, baik Bapak Ibu kita langsung aja ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, seperti yang tadi diingatkan bagi kita bahwa angka 5 itu adalah angka anugerah ya Bapak Ibu ya. Jadi sehingga orang-orang Israel itu sangat menghormati dan sangat menghargai dan sangat mensyukuri nikmat Torah itu ya Bapak Ibu ya. Sehingga dalam doa mereka juga harus mengucapkan bahwa Engkau yang memberikan kami Torah itu, hukum itu atau perjanjian itu ya. Seperti yang ini ya Bapak Ibu ya dikatakan yang memberikan kami Torah ini ya. Jadi itulah anugerah kebanggaan orang Israel itu. Tuhan memberikan Torah bagi mereka. Jadi Bapak Ibu kita juga sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen, kita juga kebanggaan kita bukan karena kita diberkati, bukan karena sembuh dari sakit itu, sekalipun kita itu syukurin, tapi yang terlebih karena firman ada pada kita. Sang Logos itu ada pada kita. Kita mengenal gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita ini juga Bapak Ibu harus kita pelajarin terus ya nanti ke pesat reading nanti ke apa namanya eksposisi ya Yahudi Pardes nanti ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Jadi Alef itu kepala sapi yang melambangkan kekuatan, Bet ini rumah ya. Ada Gimel ini kaki apa unta ya. Dalet ini ada pintu ya. He adalah tangan yang terangkat ya. Dapap ini seperti paku atau pasak untuk kema. Jain ini adalah senjata ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu nanti kita pelajarin dan kita sudah belajar mengenai uh, Nikut ya, Powell dalam bahasa Ibrani ya. Ya, Bapak Ibu harus juga hafal ini. Nanti ini juga menyangkut ke grammar ya Bapak Ibu ya. Nanti ini menyangkut ke grammar. Jadi ini bukan sekedar vokalisasi, tapi ada instruksi pembacaan dan grammar ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti paham, ada nanti perubahan-perubahan yang terjadi ketika digabungkan dalam beberapa grammar gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar ya, kita juga belajar dages ya, di mana ada dages, ada weak dages ya Bapak Ibu ya, ada strong dages ya. Kita sudah belajar ya. Ini kalau ada dagesnya dia jadi 2 kali ya Bapak Ibu ya. Terus ada kita juga harus memahami juga aksara gacrol ya. Ada alef, ke, ket, ain, dan res ya. Gacrol itu suara di tenggorokan ya Bapak Ibu ya. Dan ini juga nanti menyangkut itu. Ketika nanti ketemu dengan ini, jadi berubah dia jadi ini seperti itu. Jadi perlu kita pahami. Dan ingat Bapak Ibu, aksara gacrol ini tidak pernah ada dagesnya. Jarang sekali ada dagesnya gitu. Atau boleh dikatakan tidak ada ya kecuali di Mapik nanti ya ada ini ada Mapik ya itu kepemilikan untuk peminim ya. Terus dages menimbulkan beda bunyi ya, ada bet kasih dages jadi B, tanpa dages dia jadi pet ya. Kop ya kalau ada dages tanpa dages dia kap atau kh ya, kh ya Bapak Ibu ya. Terus ada pe itu kalau ada dages dia pe,
tapi tanpa dages dia F ya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, diingat ya. Jadi artinya dages ini enggak selalu dia dages itu untuk strong atau weak, tapi dia juga bisa berubah bunyi ya, berubah bunyi ya. Terus ada aksara yang mirip juga ini. Jadi untuk membedakan ini supaya kita lebih apa, kita harus latihan ya Bapak Ibu, latihan menulis dan latihan membaca ya. Terus kita sudah belajar dages, silabels ya, kosakata ya, kosakata terbuka dan kosakata tertutup ya Bapak Ibu ya. Jadi itu juga nanti itu sangat perlu ya. Oke, kita juga belajar apa ya, membaca ya. Oke, ini harus praktek ya Bapak Ibu ya, harus terus-terus praktek ya. Oke, siapa yang berani mencoba membacakan ini ya? Satu orang saja ya, siapa? Oke, Nadi, Pak Nadi, silakan Pak Nadi. Silakan di-unmute. Silakan Pak Nadi dibuka mic-nya. Ya, silakan. Mic-nya dibuka, Pak. Nah, sudah Pak. Oke. Ya, silakan Pak. Ya. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaret ha yeharet yehatah yehatatohu yefahu yehaset alpene tehom ye toha Elohim Erwa, Elohim, erwa Elohim merah hefet alpekeh Fayomer Elohim Yehi Or Fayehim Or. Oke, terima kasih Pak Nadi. Semangat terus belajar ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, seperti yang biasa ya. Lo habasan lamet, pelo, akap dan melamet ya. Jadi jangan malu-malu untuk belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan malu ya. Seorang yang malu-malu tidak dapat belajar dan seorang yang itu tidak dapat mengajar ya Bapak Ibu. Karena kita disuruh Tuhan untuk memuridkan ya Bapak Ibu ya. Muridkanlah semua bangsa ya. Jadi bagaimana kita menjadi saksi, kita harus memuridkan. Jadi caranya gimana? Tidak aku ya Bapak Ibu ya, belajar. Nah, untuk belajar jangan malu dan untuk mengajar, untuk menjadikan murid jangan aku gitu ya Bapak Ibu ya. Tetap rendah hati belajar mengajar gitu ya Bapak Ibu ya. Karena cara untuk belajar yang baik adalah mengajar ya. Cara terbaik belajar adalah mengajar. Oke, kita kemarin juga sudah belajar mengenai kata benda ya Bapak Ibu ya. Kata benda jamak untuk feminim dan maskulin ya Bapak Ibu ya. Ada hirik, yot, mem ya untuk jamak maskulin ya. Sedangkan untuk singular, untuk feminim dia ada kamats he ya, ini kamats he. Jadi ketika ada kata kerja, ada kamat he-nya, itu menunjukkan feminim ya Bapak Ibu. Dan sedangkan untuk apanya jamaknya ada yot ya, ada yot ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Oke, seperti contoh untuk kuda jantan sus ya, kuda betina susah, dan sedangkan untuk pluralnya susim ya untuk kuda jantan ya. Sedangkan untuk kuda betina susok ya Bapak ya. Oke, memang ada irregular form ya Bapak Ibu ya. Nah, kita baca ini ya. Ada yang gabungan ya, ada yang odd tapi ya untuk peminimnya untuk apanya untuk tunggalnya dia menggunakan im gitu ya. Tapi untuk apanya dia ini yang tidak beraturan ya Bapak Ibu ya, irregular form ya. Dan kita sudah belajar ini kitab Torah ya. Torah ada 5 ya Bapak Ibu ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya Bapak Ibu ya. Oke, kita sudah belajar ini. Spa ya, spa kemarin kita terakhir spa ya. Jadi spa ada moving spa, ada silent spa ya Bapak Ibu ya.
moving spa, silent spa. Terus ada di close labels dan blowing spa. Ya, Bapak Ibu ya, seperti ini contoh ya. Kalau dia ada 2 spa, yang pertama Diam. Diam. sedangkan yang kedua moving spa ya Bapak Ibu ya. Jadi yismeru ya, yismeru ya. Oke, seperti ini juga ya contoh spa ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita belajar mengenai arah mata angin ya Bapak Ibu. Ada kedem ya. Kedem itu merujuk ke timur ya Bapak Ibu ya. Kedem itu ketma ya arah timur ya. Sedangkan selatan ini ada Negeb ya. Nekbah ya. Terus ada Sapot ya. Sapot ini utara. Sapuna ya Bapak Ibu ya. Ada Yom. Yom itu Yama ya. Itu bagian barat atau laut ya gitu ya. Nanti kita belajar. Kedem ya timur ya. Bapak Ibu ya timur. Jadi Bapak Ibu arah timur Ibrani Ketma adalah petunjuk arah yang mula-mula bagi masyarakat Ibrani kuno ya. Sebab timur adalah tempat di mana matahari terbit ya Bapak Ibu ya. Jadi zaman dulu arah pertama itu adalah timur ya. Bentuk nominal maskulinnya adalah Ketmah ya. Kiri ada he ya. Kedem makna luas atau timur, awal, permulaan, dahulu atau zaman purbakala ya. Dan kata-kata terkait. Namun kata ini lebih banyak dipakai dalam artian timur atau arah sebelah timur sebagai mula dan munculnya matahari ya. Jadi arah timur ini sering dimunculkan dalam Alkitab kita, termasuk di Taman Eden juga begitu ya Bapak Ibu ya. Timur ya, kedem ya, arah timur. Petunjuk arah orientasi Ibrani kuno. Arah timur Ibrani Ketma adalah petunjuk arah yang mula-mula bagi masyarakat Ibrani kuno. Sebab timur adalah tempat di mana matahari terbit. Ya Bapak Ibu, ungkapan pertama tentang arah mata angin ini ada dalam Kejadian 13 ayat 14 sampai 15. Tapi tampaknya bukan kebetulan arah utara yang disebutkan lebih dulu ya. Bapak Ibu kita lihat ini ya Bapak Ibu ya. Di mana dikatakan ya, Pe Adonai Amar El Abram Aharim Hiparet Lot Asher Ata Syam Sapona ya, Sapona ya. Panegep Pakedema Payamah ya. Jadi diucapkan yang pertama adalah utara ya Bapak Ibu ya. Jadi ini Sapona. Jadi ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham ya, setelah Lot berpisah dengan Abraham, Tuhan mengatakan pandanglah sekelilingmu dan lihat tempat engkau berdiri ke arah timur. Ini dalam bahasa Indonesia dibuat dalam ke arah timur. Tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya adalah Sapona. Ya Bapak Ibu ya, utara. Jadi artinya ketika Tuhan berkata kepada Abraham itu, arah yang pertama adalah utara. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi di bahasa Indonesia kita dibuat itu timur ya Bapak Ibu ya. Dibuat di dalam timur. Tapi dalam bahasa Inggris dia utara ya Bapak Ibu ya. Seperti ini ya. Lift up now the eyes and look from the place where thou art, northward and southward ya. Northward ya. Utara. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ketika Tuhan berkata ke Abraham, sebenarnya Tuhan memberikan perintah atau memberi indikasi atau gambaran atau pesan bahwa arah yang pertama itu adalah utara ya, bukan timur begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi inilah yang Tuhan katakan kepada Bapak Abraham ya. Jadi timur yang pertama begitu ya. Dua ayat tersebut menuliskan di mana Allah meneguhkan kembali janji tanah perjanjian untuk Abraham dan keturunannya. Allah meminta Abraham untuk memandang sekeliling pada setiap arah timur dan barat, utara dan selatan.
kata Ibrani yang digunakan untuk 4 arah mata, di mana Abraham diminta untuk mengarahkan pandangannya. Yang pertama adalah utara ya, Sapona ya, utara. Terus selatan itu Nekbah dari kata Negeb ya Bapak Ibu ya. Terus timur itu Ketma ya Bapak Ibu. Terus barat itu Yamah dari kata Yam ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Tuhan memberikan eh, indikasi kepada Abraham bahwa arah yang pertama itu bukan timur tapi Sapona atau utara ya Bapak Ibu ya. Jadi dari kata Sapona ini nanti terbentuk beberapa kata-kata dari Sapona ini Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini ya, arah Bapak Abraham ya. Ini satu peta ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Abraham ini dari Ur-Kasdim ya, dari Mesopotamia gitu ya. Jadi dia ke tanah Kanaan ya. Tanah Kanaan seperti ini ya. Nah, jadi kalau di apa tadi yang sebelah kanan ini, sebelah kanan Bapak Abraham jalan ini adalah laut gitu. Yam ya, kanan Yam itu ya. Sehingga selatan ini maaf barat ini jadi laut, arah laut gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Dari situlah terbentuknya kata Yamah tadi ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena ke arah kanan, ke arah selatan itu adalah laut ya, laut Mediterania ya Bapak Ibu ya. Oke. Arah utara Ibrani Sapona itu terhubung dengan pegunungan Japon ya. Jadi Bapak Ibu seperti yang tadi kita diskusi ya. Jadi kata-kata yang ada dalam Alkitab itu ada kalau dalam bahasa Yunani paradigmanya gitu ya. Ada paradigmanya gitu ya. Jadi kata itu enggak tiba-tiba muncul, tapi ada paradigmanya terbentuk dari apa seperti itu ya. Nah, seperti tadi Sapon ya. Sapon itu dari pegunungan Sapon yang di Syria. Jadi kalau kita lihat ya di sini ya, ini tanah perjanjian ini kan utara ke sana. Ini ada pegunungan Sapona yang di Syria ya. Daerah sini itu Syria atau Antioquia dulu ya, kalau dalam perjanjian baru itu Antioquia ya. Jadi penginjilan pertama dulu ya yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dari sini dia diutus ya. Jadi itu dari kata Sapona ya. Sapona itu dari pegunungan Japon yang di Syria, yang arahnya berada di depan Abraham ketika Allah menyuruhnya untuk melihat ke segala arah. Jadi ketika Abraham disuruh Tuhan mengarahkan pandangannya, yang pertama dilihatnya adalah Tuhan suruh adalah utara, ya Bapak Ibu ya. Jadi utara. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku, kenapa utara itu yang pertama dalam petunjuk kompas? Ya. Lalu Bapak Ibu, Pak dosen. Ya, Silakan, apa? Pak. Kok di monitor saya hilang ya? Tapi di sini masih muncul, Pak. Kok di monitor saya hilang? Saya Keluar stop dulu ya. aja, Pak. Ya, stop aja dulu baru masuk lagi, Pak. Oke, maaf Bapak Ibu. Sudah ya sudah Bapak muncul. ya? Sudah muncul, Pak. Terima kasih, maaf ada gangguan tadi tiba-tiba ya. Oke, arah utara tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi terhubung ke pegunungan Sapon ya, Sapon. Oke. Terus arah selatan Ibrani adalah Negbah. Itu merujuk kepada tanah Negeb ya, Negeb ya, arah selatan yang juga disebut sebagai Kanaan ya. Dengan orientasinya orangnya sedang menghadap ke arah timur ya Bapak Ibu ya.
Terus arah timur Ibrani adalah Ketnah, ya, dari kata kedem tadi ini merujuk kepada dataran yang dekat dengan Taman Eden, ya. Jadi Eden itu adanya di timur, ya Bapak Ibu, ya. Kalau kita lihat, ya, kalau Eden itu di mana sih adanya Eden itu, gitu ya. Eden itu adanya di daerah sekarang itu daerah Irak, ya, karena ada di sana dua sungai, ya, gitu Bapak Ibu, ya. Dari situ, ya. Terus arah barat Yama, ya, harfiahnya laut, ya, laut. Kenapa laut, ya? Karena merujuk kepada arah laut, yam, ya. Jadi Yama, yam dari kata yam ini adalah laut. Jadi orang daerah itu menyebut arah ke barat adalah sama dengan arah laut, ya Bapak Ibu, ya, seperti yang ini, ya, arah laut. Ketika Bapak Abraham jalan arah ke kanan ini, ya, kanan dia dari utara, ya, itu adalah laut, ya. Dari situ asal katanya, dasarnya kenapa selatan itu Yama, ya, Yam, berhubung dengan kata laut tadi, ya Bapak Ibu, ya. Oke. Kompas, ya. Jadi inilah gambar kompas zaman kuno, ya. Namanya maspen, ya. Kalau Bapak lihat nanti ini adalah maspen, ini terbentuk dari akar kata sapon tadi, ya Bapak Ibu, ya, dari sini. Sapon atau sapona, ya. Akar katanya atau soresnya nanti minggu depan kita pelajari, ya, mengenai sores. Ini adalah sade, p, dan nun. Ini yang apanya? Akar katanya atau soresnya. Terbentuklah kata sapona dalam nominatifnya, nominalnya, gitu ya Bapak Ibu, ya. Jadi dalam kata bendanya dia maspen, ya. Jadi ini kita nanti harus belajar ini mengenai akar kata maspen ini dari mana? Sapona, ini sade, pe, dan nun, ya. Ini mengenai mem ini apa? Ini pembentukan nanti kata benda, ya, nanti kita pelajarin mengenai ini, ya Bapak Ibu, ya. Jadi kejar itu. Jadi ini Bapak Ibu, ya. Jadi inilah apa namanya maspen atau kompas tadi, ya. Dan itu ditemukan tahun 205 sebelum Masehi oleh orang Cina, ya, bangsa Cina, RC. Jadi orang mereka lah yang menemukan pertama kompas. Jadi kompas itu bentuknya zaman dulu seperti ini, ya Bapak Ibu, ya. Ini ada suratan Hansi, ya, Hansi, ya Bapak Ibu, ya. Jadi orang Cungko lah yang pertama menemukan ini Bapak Ibu, ya. Oke. Kompas magnet pertama kali ditemukan sebagai perlengkapan untuk ramalan pada awal dinasti Han di Tiongkok, ya. Jadi zaman dinasti Han sejak sekitar 206 sebelum Masehi, ya Bapak Ibu, ya. Dan kemudian diadopsi untuk navigasi oleh dinasti Song selama abad ke-11 Masehi, dan kompas diperkenalkan kepada dunia oleh Laksamana Cheng, ya, Ho, tahun 1371 sampai 1433. Adalah seorang pelaut dan penjelajah Tiongkok terkenal yang melakukan beberapa penjajahan antara tahun 1405 hingga 1433. Setelah itu, penggunaan pertama kompas tercatat di Eropa Barat dan Persia setelah ekspansi jelajah Laksamana Chengho, ya Bapak Ibu, ya. Jadi bangsa Cina juga menemukan ini, ya, menjadi berkat bagi kita sekarang, begitu ya Bapak Ibu. Ya, sehingga nggak heran, ya, asal usul nenek moyang kita, nenek moyang Indonesia ini, ya dari sinilah Bapak Ibu, ya. Sekitar 1371 ini. Karena mereka yang pertama menemukan kompas, ya, pertama menemukan kompas bisa menjelajahi dunia, atau tanda kutipnya bisa menguasai dunia, ya Bapak Ibu, ya. Dari jelajah yang dilakukan oleh Laksamana Chengho menjadikan kompas sebagai barang yang sangat penting dalam penunjuk arah. Dan itu membuat penemuan-penemuan baru oleh bangsa-bangsa Eropa, ya. Misalnya Christopher Columbus, ya, tahun 1451 yang menemukan benua Amerika,
pada tahun 1492 dan mulai zaman kolonialisme oleh bangsa-bangsa Eropa. Jadi oleh karena bangsa Eropa mengembangkan kompas ini, bangsa Eropa lah yang menguasai penjajahan ya, khususnya di Asia, kita di Asia Tenggara ya. Ini karena mereka ini menemukan ini kompas ini. Mungkin zaman kita sekarang menemukan apalah aplikasi mungkin ya Bapak Ibu ya, atau internet ya, menemukan aplikasi yang baru itu bisa menghasilkan dan bisa menguasai IT seperti itu, kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Pada tahun 1877 orang Inggris William Thomas Lord Kelvin ya membuat kompas yang dapat diterima oleh semua negara ya tahun 1877 dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang timbul dari deviasi magnet karena meningkatkan pengaruh besi dalam arsitektur kapal ya. Jadi memang ada deviasinya gitu ya Bapak Ibu ya mengenai magnet dan petunjuk itu. Sehingga kan kalau jam tangan kita ya, jam tangan yang otomatis itu nggak boleh kena kena magnet gitu ya. Kalau kena magnet dia bisa berhenti atau tanda kutip tidak normal gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu ya. Jadi itu juga ya karena pengaruh besi dan bisa berpengaruh ke arah itu gitu ya. Melalui penemuan ini maka pemahaman kuno yang menitik beratkan arah timur sebagai pusat petunjuk arah mata angin kemudian berubah kepada arah utara ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya Bapak Bram kita sudah tahu bahwa petunjuk arah yang pertama itu adalah utara karena Tuhan kasih tahu seperti itu ya. Dan kita tahu bahwa setelah ditemukannya alat kompas ini dan ketika kompas itu berada di tangan orang-orang Arab, mereka melakukan invasi ke benua-benua dan kemudian terjadi kolonialisme di mana orang-orang Barat menjajah wilayah-wilayah benua-benua baru yang mereka temukan. Mulai dari Christopher Columbus ya, yang begitu fenomenal menemukan benua Amerika tahun 1492 Masehi, kemudian penemuan benua Australia, pelaut asal Inggris James Cook yang melakukan perjalanan ke benua Australia tahun 1678 ya Bapak Ibu ya. Oleh karena kompas ini mereka bisa menemukan benua-benua gitu ya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu ya. Oke, kita sekarang ini secara umum menganggap arah utara, Sapon tadi ya, Sapona, adalah titik orientasi terpenting dari arah kompas. Sementara bangsa Israel kuno berorientasi bahwa arah timur adalah orientasi arah yang utama, sebab matahari terbit dari timur atau kedem atau ketmah. Hal ini adalah pandangan yang sangat berbeda dari apa yang menjadi lazim sekarang ini, di mana landmark fisik mengambil arti sebenarnya, dan ini memberikan titik referensi kepada orang-orang yang menggunakan bahasa itu. Bagi kita yang hidup zaman modern ini, untuk memahami dunia Alkitab zaman dahulu, adalah penting untuk mencoba dan memahami bagaimana orang berpikir dalam konteks asli pada zaman dahulu, pada zaman naskah ini ditulis atau Alkitab kita ditulis. Jadi Bapak ini, Bu, ini sangat penting kita memahami antropologi budaya Semitik supaya kita lebih memahami makna yang terkandung lebih dalam dan lebih jauh lagi atau lebih pas lagi ketika kita membaca Alkitab kita. Ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya, kompas ya. Maspen ya. Jadi kata kompas sini Bapak Ibu ya, kata benda ini asalnya itu dari utara ya, dari sapon ini ya. Jadi kompas itu asal katanya dari sapon ya. Nah, ini soresnya. Sade, P dan nun ya Bapak Ibu. Ini nun sopit ya, nun sopit ya. Jadi maspen itu asalnya dari kata utara, ke utara gitu ya. Ini Bapak Ibu ya, ada kedem ya, arah timur, kedem etma, terus ada barat, yam atau yama yang itu tadi
laut ya Bapak Ibu ya. Ingat ya, laut ya. Terus ada Sapon, Sapona ya, dari Gunung Sapon tadi. Terus ada Negeb, ini tanah Negeb ya. Nekpah ya Bapak Ibu ya. Jadi ada asalnya gitu ya. Jadi ada historinya atau paradigmanya ya Bapak Ibu ya. Oke. Kedem atau timur, Maspen Kompas ya. Oke, ini kita sekedar apa ya Bapak Ibu ya, mengenal Sores ya, Sores. Tadi kata Maspen itu asalnya Soresnya dari sini ya Bapak Ibu ya. Sade, P, dan Nun ya. Sapon ya. Nah, jadi dari kata sapon ini terbentuk kata sopen ya. Sopen ini apa? Kode rahasia ya. Terus terbentuk kata sapan. Sapan ini apa? Menyembunyikan ya. Sapan ya. Jadi Bapak Ibu perhatian ya. Sapan ini menyembunyikan. Nah, jadi dari menyembunyikan itu timbul kata sapon atau utara. Nah, perhatikan Bapak Ibu, kalau ada soresnya, maaf, kalau ada nikutnya kamat spata, ya, perhatiin kamat spata, ini menunjuk kata kerja. Kata kerja orang ketiga tunggal, laki-laki ya. Nah, kata kerja orang ketiga tunggal laki-laki, kamat spata, ya. Jadi ini bacanya ya sapon, ya satu kata. Sapon, satu kata. Jadi kalau di bahasa Indonesianya secara lengkap, dia seorang laki-laki telah menyembunyikan, gitu ya. Dia laki-laki telah menyembunyikan. Itu jadi berapa kata ya? Satu kata bisa diartikan, diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi 4 kata. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau ada kamat patah itu merujuk kepada sores atau kata kerja orang ketiga tunggal laki-laki ya. Nah, ini sores ya Bapak Ibu ya. Terus dari kata menyembunyikan itu terbentuk kata kompas ya, maspen ya. Dari sade pe nun ya. Jadi soresnya sade pe nun ya, kompas. Terus dari kata kompas ini terbentuk jadi kata hati nurani ya. Matspon ya, Bapak Ibu ya, matspon ya. Jadi dari satu kata ini, dari sores ini terbentuk bermacam-macam kata ya. Nah, ini baru kata yang apa? Tapi kalau nanti kita ke kata kerja, ini bisa nanti terbentuk 490 kata kerja dalam perubahannya. Baik itu pilihannya, baik itu nanti tanda kutip tensisnya, baik itu nanti personalnya ya, personal pronounnya ya Bapak Ibu ya. Lebih dalam ke sana ya Bapak Ibu. Dengan ditemukannya kompas, maka kemudian dalam bahasa Ibrani modern juga mengikuti apa yang lazim pada masyarakat selanjutnya, bahwa seiring dengan penemuan kompas ini, mereka pun menganggap utara, Sapon, sebagai titik orientasi terpenting dari arah kompas. Ya Bapak Ibu ya. Kata kompas dalam bahasa Ibrani modern adalah maspen yang mengambil akar kata yang sama dari kata sapon ya, sapon ya, sapon ya, sade p dan nun ya Bapak Ibu ya, sade p nun artinya utara. Kita tahu bahwa jarum kompas itu akan selalu mengarah ke utara ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ya maspen ya, kenapa nanti terhubung ke hati nurani ya, maspen ya, kompas. Dengan ditemukan kompas, maka kemudian ini udah ya kalimat. Nah, kenapa jadi terhubung ke hati nurani ya, Bapak Ibu ya, hati nurani dalam bahasa Ibrani-nya matspon ya, Bapak Ibu ya, matspon, matspon ya, matspon ya, Bapak Ibu ya, matspon. Kompas atau maspen atau hati nurani matspon, kata matspon, sade penun harpia utara, yang kemudian dari situ muncul kata Ibrani modern maspen, dari akar kata dasar, ikut 2 kali, maaf ya, ikut 2 kali ya. Ini.
Oke, nggak apa-apa kita baca ulang ya. Mengenang bulan. Muncul maspun artinya hati nurani ya, atau conscience ya. Ini menarik sebab ini mengandung suatu kebenaran bahwa maspun hati nurani dalam keadaan tertentu bisa mengetuk jiwa manusia yang sedang tersesat, lupa diri, hilap. Ketika mereka mendengar suara hati nurani, mereka akan diingat akan kebenaran yang menunjukkan arah kompas kepada hal-hal yang benar ya. Jadi ada kata yang berasal dari sapon ini konteks arah mata angin, ada juga kata yang berasal dari sapon ini dalam konteks arah hati nurani, moral, kebenaran hidup manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara bayangkan ya, kalau seandainya tadi Christopher Columbus tadi dia salah arah gitu ya, bisa disesatkan gitu ya. Jadi maspon atau maspen itulah yang menjadi patok, yang menjadi petunjuk arah yang mau dituju. Sama dengan bagi kita hati nurani kita inilah yang menjadi kendali dalam kehidupan kita. Kalau kita misalnya tersesat tadi, kita harus memakai nurani kita gitu ya. Apakah ini benar gitu. Dan hati nurani kita pasti akan mengingatkan kita ya. Ada nanti alarmnya gitu ya. Jadi dari sinilah asal kata hati nurani ini ya. Ada hubungannya dengan kompas ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau hati nurani zaman dulu kompas itu kalau mereka tahu kompas mereka bisa menguasai dunia. Kalau kita menggunakan hati nurani, sama halnya kita bisa menguasai diri kita dan menguasai lingkungan kita, ya Bapak Ibu ya, dan menguasai semuanya. Yang pertama, kuasai diri sendiri dengan nurani, ya Bapak Ibu ya. Oke, dorongan berbuat baik, yetzer hatov, hati nurani, Mas punya. Dalam pandangan Yahudi, seorang bayi sejak ia lahir, ia telah memiliki yetzer hara, ya. Ini yetzer hara ya. Dorongan tidak baik ada di dalam dirinya, seperti ada tertulis dosa sudah mengintip di depan pintu ya. Kejadian 4 ayat 7 ya. Yetzer hara, dorongan untuk kecenderungan manusia itu berbuat dosa, itu yetzer hara ya. Namun sebagai bayi tentu saja dia tidak atau belum berbuat dosa. Dalam pertumbuhannya sebagai manusia, ia kemudian mampu berbuat dosa dengan kehendak bebasnya atau free-will-nya, atau karena sudah dapat membedakan baik, karena dia juga mempunyai yetzer hatov. Nah, jadi ada dorongan berbuat baik, ada dorongan berbuat jahat. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ada dua suara ya. Ada yetzer hara, ada yetzer hatov ya. Dorongan berbuat baik dan dorongan berbuat jahat. Kata Ibrani yetzer adalah dorongan, keinginan atau pikiran atau kemauan atau hasrat lah ya. Dorongan untuk berbuat sesuatu ya. Yetzer ya. Dan yetzer hara adalah dorongan yang tidak baik. Itu juga dalam diri manusia. Namun demikian manusia sebenarnya diberi kemampuan membedakan dorongan yetzer hara dan yetzer hatovnya melalui kompas hati nuraninya, melalui matspun ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti kompas itulah fungsi kompas itu ya dalam pelaut ya atau dalam pesawat ya kompas itu ya. Jadi kompas itu memberikan kita arah yang benar ya. Jadi nurani kita lah yang memberikan arah yang benar. Dan memang ada dua yetzer hara dan yetzer hatov ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya. Setiap orang diperlengkapi dengan hati nurani, suara hati ya, conscience, dan itu adalah resep karunia Allah kepada manusia. Sehingga manusia itu dapat meresponi hal-hal yang baik dan bajik. Ketika manusia itu masuk ke arah yang tidak benar, ya, menjauhi kebenaran dan berbuat jahat, kadang-kadang hati nurani itu bicara dan menggagalkan seseorang untuk melakukan perbuatan jahat ya. Ya sama dengan kompas itu. Oh,
Kompas itu menunjukkan utara. Jadi ketika kita sudah tahu utara, bisa kita tahu, oh kalau sana utara berarti selatan di sini. Kalau di sana utara berarti barat di sini. Jadi kita tinggal memilih kemana arahnya. Tapi kalau kita tidak mempunyai kompas, kita akan tersesat, Bapak Ibu ya. Jadi sebagaimana kompas itu fungsinya dalam nakoda, ya, seperti itulah nurani kita dalam diri kita ya. Dapat kita tarik pengertian, jika jalan sudah tersesat, maka kita perlu maspen ya, hati nurani ya, matspun dapat mengarahkanmu kembali kepada dorongan-dorongan untuk berbuat baik atau yetzer hatop ya Bapak Ibu ya. Oke. Alkitab mencatat suatu peristiwa di mana Tuhan Yesus Kristus pernah menghukum manusia dengan ketukan hati nuraninya, matspun, ya, yaitu pada peristiwa perempuan sundal yang kedapatan berbuat zina dan harus dirajam mati, ya, di Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Dan masalah ini dibawa oleh orang-orang saleh atau para imam dan orang Farisi untuk mencobai Tuhan Yesus, ya. Hati nurani manusia itu ada, dan itu adalah resep karunia Allah kepada semua manusia, sehingga dia dapat meresponi hal-hal baik dan bajik. Ketika manusia masuk ke arah yang tidak benar, dan mereka hendak mencelakakan Yesus dalam peristiwa perempuan sedang berzina, Tuhan Yesus yang adalah Allah yang inkarnasi, dia tentu tahu betul bahwa manusia diciptakannya punya resep yang namanya hati nurani. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita menggunakan nurani kita ya, supaya kita tahu yetzer top itu tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya setiap kita melakukan sesuatu, kita harus mempertimbangkan dengan nurani kita gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini lanjutan yang kemarin ya, nggak selesai ya. Jadi Bapak Ibu ini kosakata tambahan bagi kita ya Bapak Ibu ya. Ada Bihem ya, ada Laila, ada Migdal ya, ada Malak, ada Malaka ya, Kedem, Ros, Sapa ya, Israel, Hem, Hema, Betok, Pe, Meot, Bana, Matsa ya Bapak Ibu ya. Dan ini kata-kata ini sudah kita pelajarin di minggu yang lalu mengenai spa ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan sedikit ya Bapak Ibu ya, sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan ya. Ini Tuhan berkata ya dalam Kejadian 1 ayat 19 dikatakan, Payehi erep, Payehi boker, Yom Rabai ya Bapak Ibu ya. Repi ya. Yom Repi, hari Rabu. Rabu ya. Repi. Bapak Ibu Saudaraku, dalam Yahudi ya, dalam tradisi Yahudi ya, pergantian hari itu dimulai dari jam 6 ya, jam 6 sore ya Bapak Ibu ya. Sini dikatakan jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat ya, hari Rabu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, orang Israel atau Yahudi itu menghitung hari itu dimulai dari petang ya, petang. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Jadi perhitungan hari bangsa Israel itu dimulai dari petang. Jadi pergantian jam atau hari itu dimulai jam 6 sore ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita internasional, pergantian hari itu dimulai dari jam 12 atau pukul 24 ya. Pukul 00 subuh. Disitulah pergantian hari. Tapi kalau bangsa Israel enggak. Pergantian hari itu jam 6 ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mereka hari Jumat ya, hari Jumat itu jam 6 sore itu sudah masuk Sabat. Ya Bapak Ibu Saudaraku.
Jadi mulai dari jam 6 sore sampai besok pagi, jam 6 sore besok, itu sudah mulai Sabat. Jadi mereka tidak akan melakukan apapun sesuai dengan aturan-aturan Sabat. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin teman-teman yang ingin ke Israel ya. Jadi pergantian hari di sana itu sore gitu ya. Jangan nanti Bapak Ibu hari Sabat, oh ini masih hari Jumat gitu ya. Hari Jumat ayo jalan semua, jalan-jalan gitu ya. Tiba-tiba jam 6, oh ini masih hari Jumat, pergantian hari itu Sabtu. Tidak. Jam 6 nanti mereka itu bisa tutup gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Hotelnya juga nanti bisa tutup gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus nanti kalau ke Israel itu harus tahu harinya ya. Kalau hari Jumat sore, kalau bisa jam 5 sebelum jam 6, jam 5 sebelum jam 6 sore Bapak Ibu sudah di hotel gitu ya supaya jangan nanti tertutup gitu ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu ya, dan mereka juga yang taksi misalnya mobil taksi itu kalau mereka orang Yahudi mereka tidak akan mengendarainya gitu, mereka tidak akan mengerjakannya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi pembagian waktu dalam Yahudi itu ada nanti jam 4-an ya Bapak Ibu ya. Ya ada jam 1-an gitu ya. Ada jam 4-an gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam pembagian waktu Yahudi itu sehingga dalam ditulis di Alkitab kita memang sistem dari agama Yahudi ya, penulisan waktu jam jam 1-an, jam 2-an, jam 3-an, jam 4-an, jam 5-an, jam 6-an seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi ditransliterasikan ke Alkitab kita seperti jam Indonesia ya, jam waktu Indonesia seperti Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita lanjut sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Baik, terima kasih Pak dosen. Baik Bapak Ibu yang mau bertanya silakan raise hand. Mungkin mau ada yang tidak ngerti atau kita discuss sebelum Pak dosen memulai. Ya, Pak Nadi silakan Pak Nadi. Ya, Pak dosen ini saya mau tanya, ini tentang budaya Semitik tadi Pak, itu melingkupi apa saja Pak budaya Semitik itu Pak? Saja terima kasih. Baik Pak, kalau itu nanti kita pelajarin step by step ya Pak Nadia. Oh gitu ya. Seperti yang tadi nanti kan setiap kita belajar nanti kita singgung antropologi budayanya. Ya. Ada tahap nanti. Jadi dalam seiring jalan belajar dan seiring nanti kita belajar bahasa, belajar ayat-ayat, nanti dari situ kita belajar step by step ya. Seperti Ya. tadi penghitungan hari ya, jam di Israel itu memang di sana kan ada jam 1-an, jam 2-an gitu ya. Misalnya jam 1-an itu pembagian waktu mereka itu dalam hari itu ada 4. Setiap 4 bagian itu ada jamnya gitu ya. 3 jam 3 jam. Namanya nanti itu jam jaga ya. Itu terbentuk ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada jam jaga istilahnya ya Bapak Ibu ya. Jadi jam 1-an itu misalnya jam 1-an itu adalah jam 6 pagi, jam 7 pagi ya, jam 1-an. Berarti jam 2-an itu jam 8. Jam 3-an itu berarti pagi ya, jam 9. Kira-kira begitu ya. Jadi kita akan lebih dalam ke sana nanti. Oke, ada lagi Bapak sebelum kita lanjut? Terima kasih Pak Nadi. Ya. Kalau tidak ada, saya mau bertanya Pak dosen. Silakan Pak. Ya Pak, ini saya mau penasaran aja Pak dari Kejadian 13 ayat 14 sampai 15. Itu tadi kan bicara arah angin Pak ya. Iya. Nah itu di kitab bahasa Indonesia itu ke timur Pak. Awalnya yang disebut timur, tapi dalam kitab aslinya itu utara ya Pak ya. Iya. Nah saya sempat mendapat ini apa? Kenapa di bahasa Indonesianya di timur? Mungkin pemahamannya bahwa dari timur itu
ketika timur itu bicara Taman Eden, itu bicara tentang kemarin itu yang saya tahu tentang apa terbitnya matahari, Pak. Mungkin Iya. nah sekarang kenapa dari bahasa aslinya Sapona itu utara, pegunungan Zabon ya, Zabon. Nah artinya saya mau nanya gini Pak, kenapa pemahaman dari Alkitab lain, Lembaga Alkitab Indonesia tidak mengikuti aslinya Pak? Mungkin ada apa alasannya gitu Pak? Karena yang saya tahu dari pemahaman kenapa harus di timur dulu, kenapa harus di timur dulu, itu berawal dari matahari terbit Pak. Nah ini ada maknanya gimana gitu Pak? Yang kejadian tadi 13 bicara utara dan timur Pak. Terus. Oke. Ya, yang tadi gambar itu Pak. Ini ya Pak. Iya Pak, betul Pak. Artinya kenapa utara duluan? Kenapa El-Ali nulis timur gitu ya Bapak? Betul. Apa ada pemahaman lain Pak? Karena yang saya tahu waktu diterjemahkan, kalau nggak salah Pak ya, waktu pelajarannya Jewish Insight itu kenapa di timur itu terbitnya matahari Pak. Oh iya, ya memang itu arah timur zaman dulu memang itu yang utama begitu ya Pak Arisman ya. Tapi sebenarnya ketika Tuhan berkata ke Abraham itu Tuhan sudah mengasih tanda bahwa bukan timur yang utama, penunjuk utama, tapi utara ya. Tapi karena pemahaman awal dari segala sesuatu zaman dulu itu adalah timur, jadi rujukannya ke timur gitu ya. Terus mengenai LAI ya, LAI kenapa menulis itu? Ya memang sumbernya mungkin beda ya Pak Arisman. Dia sumber menerjemahkannya beda dari Alkitab. Alkitab itu kan banyak sumber penerjemahannya ya. Ada Textus Receptus, ada Sinaiticus gitu kan, ada Bizantin gitu ya. Jadi dari situ, sedangkan bahasa Inggris tadi ditunjuk utara ya, King James Version ya. King James Version aja tunjuk ke utara ya. Nah, ini King James Version ya. Ah, iya kan, Arisman ini utara kan? Jadi Ya. merujuk ke utara. Mungkin sumber kita penerjemahan Alkitab bahasa LAI itu sumbernya beda dengan King James Version. Kalau King James Version ini kan dia asalnya dari apa? Textus Receptus. Mungkin kita dari apa kali Nestor Alam UBS gitu kali ya. UBS gitu. Seperti itu. Ya, terus yang berikutnya Pak, kalau memang dari utara Pak, itu maknanya apa Pak kalau dia bicara tentang pegunungan Zabon Pak? Apa di pegunungan Zabon itu ada apa gitu, sumber dari apa gitu? Apa harus Kalau ketika Abraham melihat ke utara itu gelap, itu tersembunyi, itu gelap ya. Jadi gelap itu atau tersembunyi itu merujuk ke tadi apa tadi? Merujuk ke kata ini kode rahasia ya, kode rahasia ini ya. Ada rahasia di sana di utara itu. Nah, rahasia yang utara itu mungkin itu kan rahasia gelap. Jadi kalau gelap itu rahasia. Jadi terbentuklah kata dari rahasia ini dengan kata Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf lah yang bisa mengartikan mimpi, rahasia, gitu misteri itu ya. Kejadian 41 ayat 45 ya. Sehingga Firaun membuat namanya itu Sabnat Paneah gitu ya. Betul kan ya? Sehingga Firaun menyebut Yusuf itu memberikan gelar dia Sabna Paneah gitu ya Bapak Ibu ya. Artinya Yusuf ini adalah orang yang bisa mengartikan atau memahami kode rahasia gitu ya. Karena Sapon itu adalah apa? Gelap itu gunung gelap ada rahasia di sana seperti itu ya. Nah, sini teras ini. Jadi ada rahasia. Jadi gelap dia. Kalau ke utara ke itu padang gurun ya. Itu merujuk ke Taman Eden ya.
Kalau ke barat itu laut, ya, Bapak Ibu ya. Kalau ke selatan tadi Negeb, tanah Negeb yang merujuk ke Kanaan, ya. Jadi arti itu rahasia. Jadi apa namanya utara tadi itu merujuk ada kode rahasia di sana gitu ya. Kode rahasia itu apa ya? Kode rahasia itu yang diartikan oleh Sapnapania tadi yaitu Yusuf ya. Kalau di kita sekarang yang kode rahasia itu apa? Nurani kita. Jadi nurani kita inilah yang harus kita kita turuti gitu Bapak Ibu ya, sehingga kita memahami Yetzer atau sama Yetzer Hara. Kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Jadi itulah rahasianya gitu, Pak. Ya, sip. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Baik, yang berikutnya ada Pak John Pulu. Silakan Pak John Pulu. Dibuka mic-nya Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya. Ya, shalom Pak. Belum, silakan Pak. Ya, untuk arah itu perjalanan Abraham dari timur, dari utara, dia ke selatan. Utara itu adalah rahasia. Mungkin ada kaitannya dengan setelah masa-masa Alkitab masuk pada zaman modern, diketahui bahwa di utara itu ada medan magnet sehingga jarum kompas yang saat ini selalu menunjuk kepada utara karena tarikan dari medan magnet itu. Saya kira pemahaman saya gitu karena setelah ditemukan bahwa di utara itu ada medan magnet yang kuat yang selalu menarik, jarum kompas itu selalu mengarah ke utara. Demikian Pak. Iya, betul juga Pak. Seperti itu juga ada. Jadi rahasia yang mungkin belum terungkap, tetapi rahasia yang paling dalam memang dalam hati kita, tetapi secara literal di dalam penemuan ini yaitu medan magnet itu Pak, saya kira. Terima kasih. Oke, terima kasih masukannya Pak John Pulu ya. Secara memang itu secara sains ya atau secara teknologi ya, memang di situ ya medan magnet terkuat. Tapi sebelum diketahui oleh orang modern, sebenarnya Tuhan sudah mengasih tahu ke Bapak Abraham begitu ya. Sudah kasih tahu Bapak Abraham. Jadi utara itu yang pertama loh gitu ya. Utara itu penunjuknya seperti itu ya. Dan itu merujuk ke ke rahasia, dan itu juga merujuk ke nama Yusuf ya. Yusuf yang mengartikan mimpi ya. Sapna Panea ya. Dia disebut Sapna Panea karena dia orang yang ahli ahli meramal rahasia, membaca kode rahasia gitu ya. Seperti Daniel gitu ya. Oke, kira-kira begitu Pak. Oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih Baik, Pak. terima kasih Pak John Pulu. Yang berikutnya ada Ibu Durkas. Silakan Bu Durkas. Dibuka mic-nya Bu. Silakan Bu. Mic-nya bisa dibuka Bu Durkas. Mungkin gangguan sinyal kali. Bu Durkas bisa dibuka mic-nya, ditekan Bu. Kelempar kali ya. Iya, kelempar kayaknya nih. Baik, nanti kita tunggu lagi. Oh, ada nih, masih ada nih. Bu Durkas. Ya, silakan Bu. Iya. Baru bisa buka Pak Arisman. Ya, silakan Bu. Enggak bisa. Wah, saya diberkati sekali dengan hari ini. Seperti menemukan harta karun ya Pak. Diberkati sekali, bagus sekali tentang apa tadi, Safon tadi ya Pak. Nah, yang mau saya tanyakan ini Pak, tolong
setiap apa ini kayak pelajaran jamak untuk maskulin ini dikasih contoh 5 kata atau kalimat gitu Pak. Jadi di situ dulu gitu loh Pak. Di situ dulu baru kita terus kita latihan terus gitu loh Pak. Nah ini untuk mungkin teman-teman kita juga banyak yang belum tahu kata benda itu apa aja, kata kerja itu apa aja kan banyak yang belum tahu mungkin Pak ya kayak manusia itu termasuk kan kata benda kan gitu ya Pak. Ya, Terus ini kan tadi kalau kama digabung dengan patah itu menunjuk kepada kata kerja orang ketiga tunggal maskulin. Nah ini banyak yang nggak ngerti loh Pak kayak begini nih. Nah untuk itu tolong dikasih contoh kalimat gitu loh Pak. Contoh kalimat ya 3 lah begitu. Maskulin itu mungkin banyak yang belum mengerti. Setiap kayak begini nih. Oh, kamat, patah. Kalau digabung itu menunjuk kepada kata kerja orang ketiga tunggal maskulin. Itu aja sih Pak usulan saya. Dan filosofi hari ini memberkati sangat luar biasa Pak. Itu aja Pak. Kayak jamak itu juga jamak maskulin, jamak feminim itu tolong diulang lagi untuk dikasih contoh kalimat dan kita kayak praktis reading gitu loh Pak. Terima kasih. baik. Terima kasih Terima Pak kasih Pak. Durkas ya. Ya, untuk kata benda, kata kerja nanti ya, verb itu nanti kita belajar setelah sores ya. Nanti setelah sores kita belajar verb sama sekalian adjektif ya. Nanti kita belajar adjektif ya, kata sifat ya. Ah, terus kita nanti memang nanti minggu depan kita belajar dulu sores ya. Jadi sudah tahu nanti akarnya kalau ditambahin ini dia jadi ini. Kalau ditambahin ini jadi kata benda. Kalau ditambahin nanti ini jadi kata kerja. Kalau ditambahin dengan ini itu kata pekerjaan seperti itu ya. Mungkin 2 minggu lagi kita akan belajar itu. Tapi nanti ini minggu depan kita belajar apa dulu? Oh, sores ya. Sores karena nggak mau kita nanti berhubungan dengan sores. Jadi setiap kita nanti menemukan kata kerja atau kata dalam Ibrani, bahasa Ibrani, kita harus mempertimbangkan soresnya yang pertama ya. Jadi ingat, ketika kita membaca Alkitab, yang pertama kita pertimbangkan adalah soresnya ya. Jadi Bapak Ibu sores itu biasanya kama sepatah tadi itu dari kata kerja. Yang ini ya, kalau di pop itu pop ini kata kerja ini. Ini maksudnya kata kerja orang ketiga tunggal laki-laki yang sudah ya past tense ya, dalam bahasa Inggris ya. Jadi itu nanti untuk pelajaran yang Ibu Durkas memang penting ya untuk mengulang-ulang contoh-contoh ya Bapak Ibu ya. Tapi memang itu membutuhkan waktu. Nanti kita ulangin lagi ya. Ya seperti yang tadi yang agak susah di apa tadi Bu Durkas ya di mana tadi? Di kata apa tadi? Di sini kan ya Bu ya. Nanti ini kita ulang ya. Ya, Rumusannya ini kan, irik, yot ya. Nah, ya Pak. contoh-contohnya ini ya. Nah, untuk kalimat dalam Alkitab juga nanti kita buat ya. Memang saya singkat karena memang apa waktu kita memang agak sempit ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak apa-apa kita perlambat yang penting nyangkut semua gitu ya daripada cepat gitu nanti nggak ada yang nyangkut ya. Lebih baik kita apa nanti agak perlambat ya. Tapi saya harap nanti untuk setelah di tingkat kedua nanti kita lebih cepat untuk mengejar apa kita ya kurikulum kita seperti itu ya. Oke, di sini yang penting ya. Ini nanti saya apa nanti ini saya tambahin lagi nanti untuk contoh-contohnya dan kalimat-kalimatnya ya. Soalnya kemarin itu yang paling banyak contoh-contoh untuk spa ya, booking spa dan spa silent gitu ya. Oke, nanti diingatkan ini supaya lebih apa lagi. Oke, terima kasih masukannya Bu Durkas ya. Sama Pak. Terima kasih. Pak dosen satu lagi nih ada Pak Nadi, Pak dosen. Silakan Pak. Silakan Pak Nadi.
Oke. Terima kasih Pak Risman. Pak dosen, ini saya mau tanya, ini tergelitik juga dengan arah tadi yang disampaikan tadi itu bahwa arah utara itu yang pertama. Nah, waktu Abraham diperintahkan keluar dari Ur Kasdim, kenapa tidak langsung menuju ke arah barat aja yang lebih dekat dengan tanah Kanaan? Kenapa harus meluncur ke utara? Kan lebih jauh itu, Pak. Gitu. Jadi tergelitiknya apakah karena itu, karena arah utara yang harus didulukan itu, sehingga Abraham pun tahu bahwa dia harus menuju ke utara, begitu Pak. Sementara kalau menuju ke barat, itu kalau seperti potong kompas gitu Pak, lebih dekat gitu. Terima kasih Pak. Baik, baik Pak, terima kasih. Yang pertama kan Bapak Abraham disuruh dari Ur Kasdim ke Haran dulu ya, ke Haran ya. Tuhan suruh ke Haran, sini betul ya? Tidak Pak. Haran Tidak ya. ada perintah. Tidak ada perintah. Oh, Tuhan perintahkan keluarlah kamu, Nah, pergilah ke negeri yang aku perintahkan janjikan. gitu ya. Yang aku Ya, janjikan, kenapa harus ke Haran gitu Pak? ya. Lebih Oke, jauh. kalau secara pemikiran ya, kenapa harus ke utara? Kalau dia dari Ur Kasdim langsung ke sini, ini padang gurun, Pak. Jadi nggak ada makanan. Kalau lewat di sini nggak bisa gitu ya. Ini padang gurun yang luas, ya. Sini. Jadi nggak bisa. Iya, kalau misalnya Bapak Abraham disuruh jalan, dia nanti misalnya nyampe di sini, dia makan apa? Nggak ada yang jual makanan kan? Ini lagi, lebih nggak ada lagi. Oh, di sini lagi. Debunya udah pindah ke sini. Jadi yang mana ini arahnya gitu kan gitu kan. Jadi itu Pak Nadi. Terus yang kedua, memang Tuhan suruh dia mengikuti ini, alur ini. Karena ini kan ada daerah subur, artinya banyak makanan gitu ya, banyak makanan dan banyak penduduk. Dan ini harus melalui jalan ini gitu ya. Dan inilah yang dinamakan itu yang sabit itu ya, sabit subur itu. Yang ini. Jadi kalau di sini padang gurun ini nggak ada kehidupan di sini gitu. Nah, memang kalau dipotong mungkin naik pesawat lebih cepat ini kan gitu ya. Tapi kalau naik kendaraan nggak ada jalan gitu kan. Namanya pasir di sini dibuat jalan, besok udah pindah jalannya gitu, ditutup oleh debu gurun itu gitu kan. Karena anginnya kencang. Anginnya itu bisa berubah jadi gunung di sini, besoknya gunung di sini lagi kan gitu kan. Jadi nggak bisa dibangun jalan di sini. Jadi seperti itu Pak Nadi. Ya. Terima Ya, kasih Pak. sama. Ada pertanyaan lagi? Baik, Cukup Pak Pak, Nadi, cukup. terima kasih. Cukup ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Pak dosen bisa dilanjut. Kita waktunya ada sedikit lagi, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu buat pertanyaannya ya. Ya, saya memang sangat senang kalau banyak bertanya gitu ya. Ada pertanyaan gitu ya Bapak Ibu ya. Saya senang bertanya dan saya senang banyak pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut pelajaran kita seperti yang minggu kemarin ya. Saya janjikan kita akan mengenal atau menulis aksara kursif ya Bapak Ibu ya. Tapi sebelum masuk ke kursif ini, saya mohon satu orang dulu untuk menyebutkan ini ya. Saya kasih unjuk ya Bapak Ibu ya. Salah juga nggak apa-apa ya. Siap ya. Saya mohon Ibu Ebet membacakannya. Silakan Ibu. Salah juga nggak apa-apa. Saya juga supaya tahu saya mengukur seperti apa nanti saya mengatakannya gitu ya. Betul kan ya? Ya, jadi kalau setiap saya menyuruh membaca itu, saya bisa memprediksi, oh sejauh ini berarti sekian persen. Jadi saya harus kayak gini, kayak gitu Bu. Bukannya untuk mengapa enggak. Silakan Bu Yokebet ya, baca silakan. Ya. Aleph, Bet, Gimel, Aleph, Bet, Gimel, Dalef, Hi. Bener Pak? Hi, Pau, Jayin, Hi, Pau, Jayin, Kat, Iya. Kat, Ket, ya. Kat, betul Pak? Iya. Kat,
kat, tet, yod, kat, lamet, himel, Mem. mem, mem, nun, Ya. mem, nun, mem, nun, mem, nun apa itu? Samek, Pak. Samek ya. Samek, mem, nun, samek, lalu ayin, 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 fo, Pe. 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 pe, Ya. sadik, sadik, Ya. sadik, of, Of ya. of, kof, res, sin, tau. Iya, terima kasih. Terima kasih. Sekarang Pak Ibu, ngapalnya tuh nanti ngapal sebentar lupa lagi. makanya nanti Tapi saya ada belajarnya, usaha Pak membaca. nah, nanti Iya, belajar nyanyinya sama Ibu Dorcas ya, supaya lebih hafal. iya. Sekarang Ibu Iros, ayo Ibu Iros. Unmute dulu Ibu Iros. Nah, sudah Pak. Ya, silakan Bu Iros. Lab, bet, gmail, dalet, he, pap, Jain, jain, head, head, ya, tet, tet, yod, up, pap, lamet, lamet, mem, 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 nun, nun, samek, ain, samek ini, samek, ain, ain ya, p, p, sade, sade, kop, pop, terus, tet, res, ya, res, ini tap, apa? res, sin, tap, ya. Ya, tap. Oke, makasih Bu Iros. Sekarang Ibu Pipi. Ya, silakan Bu Pipi. Unmute dulu. Belum di-unmute Bu Pipi? Alef, Ya, ya. bet, gmail, dalet, he, pap, zain, chat, tet, yod, kaf, lamet, mem, nun, samek, ayin, pe, sadeh, kof, res, sin, taf. Oke, makasih Bu Pipi. Terima kasih buat semuanya, buat teman-teman ya. Baik Bapak Ibu, kita belajar kursif ya Bapak Ibu ya. Kursif. Apa itu kursif? Kursif itu kalau dalam kita tulis tangan ya. Tulis sambung kalau dalam bahasa Indonesia kita ya. Jadi kita dulu waktu sekolah SD kita belajar tulis sambung ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi itu juga di dalam bahasa Ibrani juga ada tulis sambung ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, maaf sebentar ya, maaf Ibu ya. Jadi kursif ini apa? Jadi kursif ini ketika orang Israel itu menulis di tulis tangan dengan pensil atau pulpen, misalnya dipanggilnya anaknya, misalnya Budi, beli dulu cabai sekilo, garam 2 kilo, misalnya ikan lele segini sekilo, ikan mas sekilo,
misalnya sayur 2 ranting gitu ya. Mereka akan menulis di kertas itu dengan tulisan ini ya Bapak Ibu ya, dengan tulisan ini, kursif ini ya Bapak Ibu ya, dengan tulisan kursif ini. Jadi mereka menulis dengan kursif ini Bapak Ibu ya. Jadi bukan ini, kalau ini print ya. Kalau yang kita pelajari itu print. Jadi kalau menulis di papan tulis atau di kertas, mereka kan menulis seperti ini ya Bapak Ibu ya. Sehingga kalau nanti Bapak Ibu ada misalnya brosur-brosur dalam bahasa Ibrani, memang tulisannya ada seperti ini, ada yang print gitu ya. Jadi supaya kita memahami ya Bapak Ibu ya. Jadi ini lebih cepat mereka menulisnya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Ini ada alef ya. Alef ya. Tulisannya seperti ini. Cara menulisnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini terus gini ya. Nah, terus untuk bet gimana? Gini. Dia diusahakan dia seminimal segoresan gitu ya. Sebisa mungkin 1 goresan ya. Kalau ini kan 2 goresan gitu ya Bapak Ibu. Mereka itu kalau untuk kursif itu seperti kita tulis sambung minimal 1 goresan gitu. Diperbanyak goresannya, jangan sampai pensilnya diangkat macam gitu ya. Kalau mungkin dalam aksara Arab atau Aramaik dia disambung gitu ya. Sehingga misalnya alif ba gitu kan, kalau ba itu dia setengah, kalau disambung dengan di awal dan di tengah dia disambung jadi separuh ya. Misalnya sin itu juga ya, yang atasnya itu, yang bawahnya itu kepotong gitu ya. Tapi di Ibrani enggak ya. Jadi Ibrani dia berdiri sendiri, tapi tulisannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Seperti ini. Ini alef ya, ini bet seperti ini ya. Terus ini gimel ya, seperti ini. Ini dalet ya, seperti angka 3 ya. Terus ini he. Nah, 2 goresan dia he. Ini pap ya. Terus jain. Ini jain ya, seperti angka 5 ya Bapak Ibu ya. Jain kebalikan dari ini email ya. Jain ini kebalikan dari email ya Bapak Ibu ya. Ini head ya. Ini tab ya, sekali goresan ya. 1 2 gitu. Ini yod ya. Ini kop. Ini kop sopitnya. Kop sopitnya seperti ini jadinya ya Bapak Ibu ya. Kop sopitnya. Nah, terus ada mem ya. Seperti N ya. Ada nun ya. Sade tetap ya. Ain seperti ini. Apa ini? Paket antar aja ya gitu ya. Ini ain ya. Bapak Ibu ya. P gimana P? W gini. 1 koresin dia. Jadi gini dia nulisnya. Oke, seperti ya gitu ya. Ini untuk sadenya. Ini untuk kop ya. Res. Ini sin. Sin ya, seperti ini sin ya. Sin. Ini tab. Nah, ini yang apa ya? Yang apa namanya? Yang sopit ini ya. Ini sopit. Ini mem sopit ya. Ini nun sopit ya. Lebih jelasnya ini ya. Alef, bet, gimel, dalet, ke, pap ya. Ini jain, het, tet, yod, kap, kap sopit ya. Kap sopit seperti ini. Lamet seperti ini. Mem sopit seperti ini. Seperti terbalik ya Bapak Ibu ya. Terus nun sopit kakinya panjang, sade ini ain ya. Ini pe sopit ya. Ini sade. Sade seperti angka 3 ya, sade. Sade sopit. Sade sopit mirip dengan pe sopit ya. Sade sopit dia tulisnya gini.
Kalau kopsopit gini ke bawah dia ujungnya ya. Kalau yang sadik ke atas. Nah ya. Untuk kop ya sama res sama ini sin agak beda ya. Sin seperti ya. Ini sin, ini shin, ini sin ya. Seperti ini. Ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi karena waktu kita sedikit, seharusnya kita harus praktek langsung ini ya nulisnya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu ditulis ya. Nanti Bapak Ibu ditulis alfabet seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu setelah ditulis nanti difoto. Ya, difoto nanti dikirim di grup kita ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, supaya artinya nanti Bapak Ibu ketemu dengan aksara ini tidak kaget atau Bapak Ibu bisa baca atau Bapak Ibu nanti bisa menggunakan ini dalam menulis tangan gitu ya. Kalau ini kan yang bentuk print ya Bapak Ibu ya, yang ini tulis tangan ya. Ini oke. Jadi cara menulisnya ini ya Bapak Ibu ya, cara menulisnya 1, 2 ya. 1 langsung dia. Minimal mereka 1 goresan. Jadi 1, 2 ini maksudnya urutan penulisannya ini seperti ini ya. Untuk Gmail seperti ini ya. Kebalikannya jain ya, seperti ini ya. Untuk dalet ya seperti ini, kayak angka 3 tapi untuk yang bawahnya dia kecil ya. Seperti ini. Oke. Untuk gini. Untuk pap ya. Untuk head ya. Ted gini. Gitu ya. Panjang dia ted. Ya. Seperti ini ya. Terus yod, kap ya. Tuh lamet gini cara nulisnya ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali goresan aja gitu. Lamet. Mem gini kayak N dia. Jadi diusahakan 1 goresan ya. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. 1 goresan dia ya. Ini nun, ade, ain ya, ain ya seperti paket antar itu ya. Ini lambangnya ya, ain ya. Pe ini sekali goresan juga gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti ini nulisnya ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya untuk pop ini juga gitu sekali goresan 1, 2 gitu dia. 1, 2 gitu. Res, sin, tap ya. Tap ini 2 kali goresan dia. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu praktek ya, ditulis. Dan setelah nanti dipraktekkan seperti ini ya, nanti Bapak Ibu kirim ya. Supaya Ibu lebih memahami lebih lagi, silakan Bapak Ibu nanti latihan ya. Nanti kalau untuk berapa baris, ya kalau bisa nanti minimal 5 ya, 5 kali ya. Misalnya alef gitu, alef ditulis 5 kali alef kursifnya ya. Ya. Oke, minimal supaya Bapak Ibu juga memahami ya. Nanti kalau Ibu ketemu dengan tulisan-tulisan ini bisa membacanya dan bisa mempergunakannya dalam menulis juga kode-kode rahasia tadi ya. Misalnya Bapak Ibu menulis kode-kode rahasia pakai ini. Ini nggak bisa dideteksi dengan apa ini, apa namanya, terjemahan gitu ya. Belum bisa dideteksi terjemahan. Kecuali ini. Kalau ini yang atas ini bisa dideteksi terjemahan. Kalau ini belum ya. Bapak Ibu ya. Oke, setelah nanti Bapak Ibu tulis ya, supaya waktu kita nanti ke pelajaran baru minggu depan ya. Ini Bapak Ibu tulis 5 minimal ya. Nah, itu juga sambil menghafal. Dan setelah itu nanti Bapak Ibu tulis ini ya, dalam bentuk kursif ya Bapak Ibu ya. Ini Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad ya. Nanti Bapak Ibu tulis ini. Setelah itu nanti Bapak Ibu kirim ya di grup kita ya. Supaya lebih ramai grup kita ya. Supaya kita lihat ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya kita lebih
banyak memahami pelajaran ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang pertama nanti Bapak Ibu tulis ini ya, minimal 5 kali begitu ya. Dan setelah itu nanti Bapak Ibu tulis ini ya. Nah, ya, oke. Dan setelah itu nanti kalau ini minggu depan, kalau ini juga, jadi ini rangkuman semuanya gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa hafal alef gitu ya, alef. Kursifnya seperti ini, gematrianya 1 ya. Bet, kursifnya seperti ini, gematrianya 2 ya. Gmail, nah ini gematrianya 3. Dalet ya, dengan gematria 4. Nah, ini apanya kursifnya gitu ya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Dan ini juga ada nikut ya, rangkumannya. Ini nikut spa, kamat, spata, segol, katap kamat ya, katap patah, katap segol, sere, hirik, kubut, kolam, suruk ya. Oke. Oke, ada pertanyaan Bu Lydia, silakan Bu Lydia. Baik, Bu Lydia, bisa dibuka mic-nya. Ibu Lorenz bisa minta tolong Bu Lorenz dibuka mic-nya. Saya udah tadi kepental Bu Lorenz. Iya Pak, Ya, saya silakan. open semua aja ya. Oh Biar... ya, ya udah. Siap, dibuka aja semua Bu ya. Oke, sudah Pak. Silakan Bu Lydia. Terima kasih. Pak dosen, itu yang PR yang kedua yang berupa kata itu untuk di kursif ini nikutnya gimana? Nikutnya dibuat Bu, kalau nikutnya. Jadi Tetap nikut aja ya, itu jadi di bawahnya tetap nikut. ya, tetap Oh, ada nikutnya. oh, Jadi oke. nikutnya mengikuti ini juga seperti ini ya. Oke. Nah, kalau nikut tetap, tapi biasanya orang Israel itu kalau menulis itu tanpa nikut, ya, tanpa nikut. Seperti misalnya kayak kita SY, MKN, DPR gitu ya. SY, MKN, DPR. Berarti saya makan di dapur. Itu seperti itu. Jadi kan kita juga SMS atau WA kan seperti itu kan gitu kan. Iya. Jadi ini dibuat juga apanya, nikutnya boleh ya, tidak buat juga boleh. Tapi untuk lebih bisa membaca nanti, alangkah baiknya nanti ditulis nikut. Tapi nanti kalau untuk tingkat lebih lagi tanpa nikut loh nanti kita bacanya itu, ya. Nah, kalau tanpa nikut terus kita tahunya gimana ya Pak? Itu lihat konteks. Lihat konteks. Jadi orang Israel itu kenapa pintar? Karena mereka memakai otak kiri dan otak kanan. Ketika mereka membaca ini tanpa nikut, mereka bermain otak-otaknya duanya gitu ya. Lihat konteks gitu. Seperti tadi SY, MKN, DPR gitu kan. Ya kalau kita udah tahu saya makan di dapur. Lagi di mana? LG, DMN gitu kan, lagi di mana gitu. Jadi seperti itu. Jadi mereka tanpa nikut itu membacanya seperti kita membaca dalam singkatan bahasa Indonesia gitu. Jadi makanya mereka tulis seperti ini memang jarang kali pakai nikut ya. Nggak pernah mereka pakai nikut ini biasa. Tapi mereka membaca itu secara konteks ya. Agar mereka lebih cerdas ya. Karena menggunakan otak kiri, otak kanan. Jadi PR-nya 3 ya Pak? Ya, yang pertama ini ya, tadi ya. Ini kan minimal 5 kali untuk apanya ya. Alef, misalnya alef di sini alef. Terus kursifnya 1, 2, 3 gitu. Nanti apa terserah Bapak Ibu nanti modelnya seperti apa. Dan setelah itu kan ini kan cara nulisnya kan seperti ini ya Bu ya. Terus nanti setelah itu nanti Bapak Ibu tulis ini ya dalam bentuk kursif. Oke. Lalu yang ketiga yang tadinya, yang lengkap, bukan? Enggak. Jadi 2 sebenarnya. Ini yang pertama ya. Ini pertama kursifnya minimal 5 ya. Kalau 10 juga lebih bagus, lebih banyak lebih bagus ya. Misalnya di sini alef gitu ya, alef. Terus kursifnya ditulis di sampingnya. Tapi usahakan Bapak Ibu biasakan dari kanan ke kiri ya. Ya. Dari kanan ke kiri ya. Nah, misalnya alef
tulisnya kursifnya 5 alef. Semakin banyak semakin bagus ya. Nah, misalnya satu baris itu aja ditulis sampai pun nggak apa-apa. Dan setelah itu nanti baru dibentuk kursif gitu ya. Shema Yisrael. Tadi yang di bawah yang ada satu set itu Pak yang ada yang setelah ini. Nah, bukan ini tadi juga enggak. Ya. Kalau ini itu apa namanya ini sebagai tabel lah ini ya. Bapak Ibu nanti screenshot tabel itu ya, ditempel di apa gitu untuk mengingat gitu kan. Betul kan ya? Iya. Nah, Sebagai kunci rumus. iya rumus ya, kayak tabel apa ya? Tabel logaritma. Iya. Enggak ini. Terima kasih Pak. Ya, sama Bu. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Sementara cukup, Pak. Karena waktu kita juga udah habis ya. Siang, Pak. Sudah siang. Iya, sudah siang. Kampung Tengah sudah kambuh-kambuh. Sudah ada juga kode-kodenya di perut itu ya. Iya, Pak. Sudah ada alarm dari Kampung Tengah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Moderator, Pak Arisman. Baik. Arisman, makasih. Baik, terima kasih Pak dosen, luar biasa pemaparan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu buat waktunya.